Kita kesampingkan dulu tentang hasil akhir yang tentunya kita sangat syukuri Persib Bandung berhasil comeback. Bagi saya pribadi, masalah besar Persib Bandung itu cuma satu, Bobotoh. Lini serang. Ada skema yang hilang, ada skema yang jauh sangat berubah dari Persib Bandung setelah Persib Bandung harus kehilangan David Da Silva karena faktor cedera. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, tentu kita berikan tepuk tangan dan juga aplaus yang sangat gemuruh kepada yang pertama mungkin Coach Bojan Hodak dan juga staf kepelatihan yang sangat bereaksi cepat dan tepat dengan memasukkan David Da Silva, Mailson Lima, Adam Alis, dan juga Robby Darwish, sehingga Persib Bandung berhasil comeback menjadi 3-2. Kita juga berikan aplaus kepada para pemain yang tentunya sudah sangat bekerja keras luar biasa tanpa terkecuali. Dan kita juga berikan aplaus kepada kita semua, Bobotoh yang hadir langsung ke stadion dan juga kita yang mendukung dan mendoakan Persib Bandung. Kita kesampingkan dulu Bobotoh tentang hasil ini. Jelas kita sangat bahagia, termasuk saya pribadi. Berhasil comeback adalah satu hal yang sangat luar biasa untuk malam ini. Karena lagi-lagi kita bisa bernapas panjang untuk bisa lolos ke 16 besar nantinya. Karena lolos ke 16 besar banyak faktor yang sangat menguntungkan bagi Persib Bandung yang kita akan bahas nanti. Sebelum itu saya ingin bahas dulu sesuatu hal yang sangat mengganjal di pikiran saya, bahkan mungkin ini akan agak sedikit bertentangan dengan beberapa bobotoh yang berpendapat kalau Persib Bandung itu lini pertahanannya sangat jelek, Persib Bandung itu lini tengahnya sangat jelek. Saya tidak setuju dengan itu. Bahkan mungkin untuk para subscriber yang mengikuti saya dan selalu nonton konten saya, beberapa kali saya ulangi, beberapa kali saya berpendapat kalau masalah Persib Bandung itu cuma satu. Kehilangan David Da Silva. Itu masalah Persib Bandung. Ada alasan Bobotoh, tenang, ada alasan. Saya akui juga, memang beberapa kali pertahanan Persib Bandung melakukan kesalahan, melakukan miss. Lini kanan kita digempur habis-habisan yang dimana ada hand-hand. Tapi pernah nggak kita berpikir, hand-hand itu bermain tidak maksimal, bukan hanya musim sekarang, udah dari musim kemarin. Bahkan dari musim-musim sebelumnya. Kita ambil hipotesis musim kemarin aja. Hand-hand main kadang bagus, kadang enggak. Intinya belum bisa konsisten. Tapi kenapa Persib bisa juara? Karena lini serang Persib Bandung begitu menakutkan sehingga beberapa pos-pos yang memiliki kekurangan itu bisa tertutupi. Nah, sekarang yang jadi masalahnya Persib harus kehilangan David Da Silva karena cedera. Ini ada skema yang benar-benar luar biasa menghilang dari Persib Bandung setelah Persib Bandung kehilangan David Da Silva. Bahkan saya selalu mengajak Bobotoh, ingat-ingat kembali. Kehilangan David Da Silva menjadi masalah bagi Persib itu bukan hanya kali ini saja. Udah dari zaman era Coach Robert Rene Albert, udah dari zaman Coach Luis Milla, ketika Persib lagi gagah-gagahnya, Da Silva nggak main cedera atau akumulasi kartu, udah. Persib bingung di lini serang harus seperti apa. Skemanya begini Bobotoh, kalau menurut pendapat saya. Tujuan main bola itu adalah menciptakan gol lebih banyak dibandingkan lawan kita. Dan menciptakan gol itu tujuannya harus ke depan. Mungkin ke belakang, mungkin ke sisi, mungkin ke tengah. Walaupun berasal dari belakang, kadang dibawa dulu ke pinggir, kadang dibawa dulu ke tengah, tujuannya tetap ke depan. Karena gawang yang harus kita bobol itu ada di depan. Permainan Persib Bandung itu di Liga, di pertandingan-pertandingan sebelumnya di ACL, bahkan malam ini saat melawan Lion, nggak ada masalah kalau menurut saya di lini tengah dan juga lini pertahanan. Bola mengalir dengan bagus. Bahkan saya selalu bilang kalau dalam soal menguasai permainan, menguasai bola, Persib lebih baik tahun sekarang dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin tuh Persib benar-benar pure pragmatis. Jarang sekali pegang bola banyak, tapi sekali serangan, good. Sekarang lebih banyak pegang bola, dan itu hal yang positif sama bagusnya kalau menurut saya. Tapi, bola itu pada akhirnya harus kembali ke belakang, harus kembali ke tengah ketika udah mulai masuk ke sepertiga pertahanan lawan. Karena tidak ada seorang kreator, tidak ada seorang magician di lini tengah yang bisa membuat sebuah peluang apalagi gol bagi Persib Bandung ketika David Da Silva tidak ada. Bahkan saya tidak pernah takut untuk bilang Ciro Alves itu hanya pelengkap kalau seandainya Ciro bermain di posisi nomor 9.
Jelas Ciro sangat luar biasa menakutkan, tapi Ciro harus dimainkan sebagai pemain sayap. Entah itu kiri, entah itu kanan, Ciro baru menakutkan. Tapi kalau untuk menjadi seorang striker nomor 9, nggak ada. Ini bahkan udah bisa dilihat dari zaman Coach Luis Milla. Udah kelihatan banget, karena ini bukan spesialisnya Ciro. Bahkan coba ingat di pertandingan kemarin di Liga saat melawan Semen Padang. Ciro hanya lari-lari nggak jelas saja ketika melawan Semen Padang. Masuk ke David da Silva, Ciro bermain di kiri langsung kelihatan kontribusinya. Bahkan di pertandingan hari ini, ketika akhirnya David da Silva masuk, Ciro digeser ke kiri atau ke kanan berapa kali akselerasi yang dilakukan oleh Ciro. Walaupun belum terciptanya gol, tapi seenggaknya untuk menciptakan gol itu harus ada sebuah peluang. Berapa kali Ciro bikin peluang? Berapa kali dia menusuk? Luar biasa banget. Sementara sebelum David da Silva masuk, ketika Ciro posisi nomor 9, bisa apa dia? Hanya pelengkap. Begitu, Bapak. Jadi bagi saya masalahnya itu ada di lini depan, di lini serang. Bahkan pada akhirnya, lini pertahanan, lini tengah pun seperti tidak percaya untuk memberikan bola itu ke depan. Karena merasa, ya gagal lagi, skemanya gagal lagi, nggak bisa ciptain peluang, malah justru bolanya kerebut kalau ada di lini serang, entah itu dipegang Ciro atau juga dipegang Dimas Derajat di posisi nomor 9. Jadi akhirnya bola itu ketika ngalir ke kanan, alirkan lagi ke tengah, alirkan lagi ke kiri, alirkan lagi ke belakang, gitu aja terus, karena lini serangnya bingung harus ngapain. Sementara ketika kita punya seorang David da Silva, kita punya target man, kita punya seseorang yang benar-benar magician, bisa mengolah bola. Bahkan saya bilang selalu berulang-ulang kali kalau David da Silva itu adalah pemain paling sempurna. Karena dia bisa dikasih bola dalam posisi apapun, dalam kondisi bola kayak gimana pun. Itu David da Silva. Bola lari oke. Bola simpan tepat di kakinya, dipassing ke kakinya, dia olah sendiri oke. Tendang langsung oke. Gocet-gecot lewati 1-2 pemain oke. Kasih sundulan oke. Itu David da Silva. Makanya banyak sekali bobotoh yang sangat berharap kepada Milestone 5. Karena tidak sedikit juga sebenarnya bobotoh yang sadar kalau Persib kehilangan David da Silva maka akan kesulitan untuk menang atau untuk menciptakan gol. Itu sebabnya kenapa sekarang top skornya Tyron Delfino. Karena Delfino lah yang bisa memberikan jawaban untuk lini serang Persib Bandung. Walaupun posisi Delfino bukan sebagai penyerang. Itu bobotoh masalahnya. Jadi ketika bola itu dialirkan oleh lini pertahanan kita, Persib Bandung, atau lini serang atau lini tengah kita, buntu harus ke depan kalau tidak ada David da Silva. Sangat-sangat membingungkan. Tapi kalau ada David da Silva, seenggaknya bisa menjadi pemantul. Dan juga tentu saya menjawab komentator yang bilang semalam, kenapa Persib Bandung malah menyimpan seorang David da Silva seolah-olah hanya ingin fokus di Liga. Salah, bro. Saya harus kritik ini, salah. Kita bukan ingin fokus di Liga. Ya, kita juga fokus di Liga. Tapi kita juga tidak hanya ingin lewat saja di Asia. Tapi David da Silva itu belum sembuh 100%. Kalau seandainya David da Silva dipaksakan bermain 90 menit, bisa-bisa kita justru malah kehilangan David da Silva lebih lama. Itu sebabnya David da Silva tidak dimainkan dari menit awal, tapi dimainkan dari babak kedua dan waktu yang tidak cukup lama. Itu jawabannya, bukan kita ingin fokus di Liga dan mental kita takut di Asia, bukan. Kita sedang berusaha untuk bisa hebat di Asia, membanggakan warga Jawa Barat, membanggakan Indonesia. Jadi masalahnya di situ, bobotoh. Dan tentu kita sekarang bersyukur Persib Bandung berhasil menang setelah pada akhirnya masuk David da Silva, Adam Alis, Robby Darwish, Milestone 5 bisa merubah permainan Persib Bandung yang tadinya begitu monoton di lini tengah, hanya mengalirkan bola. Bahkan menit 70 saya masih ingat penguasaan bola Persib itu 51, kita lebih dominan dibandingkan Lion. Tapi ya tadi, bola itu ngalir di belakang, di tengah, belakang, tengah, depan, kiri, kanan gitu aja. Karena lini serang kita nggak punya kreator, nggak punya kreativitas. Tapi setelah ada David da Silva, kita menjadi memiliki kreator yang pada akhirnya Ciro lebih leluasa, Milestone lebih leluasa, Delfino juga luar biasa, dan kita tentu acungi jempol. Sebenarnya masuknya Tyron Delfino ini menjadi sesuatu hal yang baik bagi lini serang Persib Bandung, karena kita seperti memiliki dua ujung tombak yang sangat luar biasa sekarang. Cuman sayangnya ketika Delfino bergabung, David da Silva harus cedera, yang pada akhirnya ada sisi lain dari Persib Bandung yang kekurangan. Jadi Delfino-nya capek sorangan lah kasarnya. Dan kita juga tentu sangat menunggu Persib Bandung bisa tampil dengan skuad terbaik.
Ada Del Pino di sana, ada Ciro di sana, ada Davida Silva di sana, ada Mark di sana, ada Dedi, ada Gustavo Nikuifa, ada Edo atau Febri Haryadi juga gitu kan, ada Rejaldi, ada Hen juga, ada kadang-kadang Kakang juga, Kevin ataupun Teja. Kita sangat berharap Persib bisa tampil dengan squad full team, karena sangat ingin melihat Persib bisa luar biasa. Saya sangat bersyukur Bobotoh kita bisa menang, dan tentu kita memberikan harapan agar bisa lolos ke 16 besar. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Besok kita akan bahas lagi. Assalamualaikum.